now YouTube Mas dan Ember. Kisah Nabi Isa yang sudah memiliki mukjizat sedari bayi. Nabi Isa sudah diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedari bayi. Tatkala sang bunda Maryam dituduh pezina oleh Bani Israel hingga menyusul kelahirannya, Nabi Isa telah diberi kemampuan menjelaskan tentang siapa dirinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Maryam 19 ayat 30 sampai 33 yang bermakna, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Quran Surat Maryam 19:30-33. Selanjutnya, ketika usianya belum lagi menginjak 12 tahun, ia telah dibekali berbagai mukjizat. Kala itu, Nabi Isa dibawa hijrah ke Mesir. Syauqi Abu Khalil dalam bukunya berjudul Atlas Al-Quran memaparkan Nabi Isa tinggal bersama ibunya di Nashiroh, Nazareth. Kemudian pindah ke Mesir sampai berumur 12 tahun. Mereka berdua pergi ke Ain Syam, Mesir bersama Yusuf An-Nad saat umur 12 tahun. Nabi Isa kembali ke tanah Palestina dan bertemu dengan Yahya Yohanes di Sungai Yordan tatkala Nabi Isa berumur 30 tahun. Kenapa Maria membawa putranya pindah ke Mesir? Ibnu Katsir mengutip cerita dari Wahab Ibnu Munabbih dalam kitabnya berjudul Qisas Al-Anbiya, menceritakan bahwa pada saat kelahiran Nabi Isa, tampak bintang besar di langit yang menyebabkan Raja Persia pingsan menyaksikannya. Lalu raja bertanya kepada para dukun kerajaan, apa yang sedang terjadi? Para dukun menjawab, inilah kelahiran yang sangat agung di muka bumi. Kemudian raja mengirim utusan membawa hadiah, emas dan barang berharga lainnya untuk bayi yang baru lahir tersebut. Ketika kabar bayi Isa bisa berbicara merebak pada saat bersamaan, maka sampailah utusan sang Raja Persia ke tempat ibunda Maryam guna menyerahkan berbagai macam hadiah untuk sang bayi. Menurut sebagian riwayat, sang raja mengutus pembawa hadiah disertai beberapa orang yang ditugaskan untuk membunuh Nabi Isa yang masih bayi itu. Hal itu dilakukan karena ia takut kekuasaannya akan runtuh sebab kedatangan Nabi Isa. Sang raja sudah merasa yakin akan keberhasilan rencananya. Namun tanpa ia sadari, rencana tersebut dibocorkan sang utusan. Oleh karena itu, ketika menyerahkan hadiah, berkata kepada Maryam dengan nada peringatan, sesungguhnya utusan raja datang dengan tujuan membunuh anakmu. Kemudian Maryam pergi membawa Nabi Isa ke Mesir, dan ia tinggal di sana hingga Nabi Isa berumur 12 tahun. Di Mesir, berbagai keajaiban dan mukjizat muncul pada diri Nabi Isa. Hal ini diketahui banyak orang termasuk Maryam. Ada seorang pedagang yang berjualan di tempat persinggahan orang-orang. Suatu hari pedagang itu kehilangan harta di dalam rumahnya. Rumah tersebut hanya dihuni oleh orang-orang fakir, orang-orang lemah, dan orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Ia sama sekali tidak mengetahui siapa yang mengambil hartanya. Ketika si pedagang hampir putus asa, ia kemudian mendatangi Maryam untuk dicarikan solusi. Saat permasalahan itu, Nabi Isa lantas menemui seseorang yang buta dan berkata, bawalah kursi ini dan bangkitlah. Si buta menjawab, aku tidak sanggup. Nabi Isa berkata kembali, kamu sanggup melakukannya. Sebagaimana kamu telah mengambil harta dari kotak yang ada di rumah si pedagang. Orang-orang yang mendengar tercengang. Dan si buta akhirnya mengaku, lalu mengembalikan barang yang dicurinya.
Begitu menjadi nabi dan rasul, mukjizat Nabi Isa cukup banyak. Misalnya, bisa menciptakan burung dari tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sebagai rasul kepada Bani Israel dia berkata, telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda, mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu orang beriman. Quran Surat Ali Imran 49. Dalam Surat Ali Imran ayat 49 tersebut disampaikan beberapa mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa membuat sebuah patung berupa seekor burung. Kemudian ia meniup patung burung itu. Maka dengan serti merta patung itu menjadi burung sungguhan dan dapat terbang dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijadikan untuknya sebagai mukjizat yang menunjukkan bahwa dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Beliau juga mampu menyembuhkan orang buta yang sejak lahir tidak bisa melihat. Selanjutnya mampu menghidupkan orang mati. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan bahwa Nabi Isa di masanya terkenal dengan ilmu ketabiban dan ilmu biologi. Maka Nabi Isa alaihissalam datang kepada mereka dengan membawa mukjizat-mukjizat. Tidak ada jalan bagi seorang manusia pun untuk dapat menirunya, kecuali jika diperkuat oleh Tuhan yang membuat syariat. Bagaimana mungkin seorang tabib dapat mampu menghidupkan orang yang telah mati, atau menyembuhkan orang yang buta dan yang berpenyakit sopak, serta membangkitkan orang yang telah dikubur, yang seharusnya baru dapat bangkit dari kuburnya di hari kiamat nanti, yaitu hari pembalasan. Lebih jauh lagi, Nabi Isa juga memiliki mukjizat dapat mengetahui rahasia yang tersimpan di setiap rumah orang pada masanya. Allah SWT berfirman, dan aku kabarkan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di dalam rumah kalian. Quran Surat Ali Imran 49. Artinya, aku akan menceritakan kepada kalian semua apa yang dimakan oleh seseorang di antara kalian sekarang dan apa yang disimpan alenia di dalam rumahnya untuk keesokan harinya. Mukjizat Nabi Isa lainnya adalah bisa menurunkan makanan dari langit. Hal ini terjadi ketika para pengikutnya, yakni kaum Hawariyin yang kehabisan bekal makanan. Lalu mereka meminta kepada Nabi Isa agar berdoa kepada Tuhannya untuk mendatangkan makanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah, jika betul-betul kalian orang yang beriman. Mereka menjawab, kami ingin memakan hidangan itu, dan supaya tentram hati kami, dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepada kalian. Barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah turun hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Quran Surat Al-Maidah 112-115.
Meskipun masa kecil Isa dikelilingi keajaiban, hal itu tidak serta-merta membuatnya disukai oleh masyarakat sekitar. Ia bahkan diceritakan sering dijauhi oleh teman-temannya akibat perintah dan tuduhan buruk dari orang tua mereka. Para orang tua itu berkata, "Demi Allah, jika kalian biarkan anak-anak kalian bermain dengan Isa, tentu dia akan merusaknya." Mereka selalu mengisolasi anak-anak mereka di tempat tertentu agar tidak berteman dengan Isa. Menurut Wahab bin Munabbih, awal mula wahyu turun kepada Nabi Isa adalah ketika ia memasuki umur 13 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Isa untuk meninggalkan Mesir dan kembali ke Nasyirah. Namun, wahyu ini bukan peresmian pengangkatan Nabi Isa sebagai rasul. Lalu Yusuf, anak paman Maryam, membawa Nabi Isa dan Maryam naik keledai, kembali ke tempat tinggal mereka semula, sebelum pergi ke Mesir dan tinggal di sana hingga beberapa tahun ke depan. Ketika usia Nabi Isa mencapai 30 tahun, barulah awal mula wahyu kenabian turun kepadanya. Sebagai tanda peresmian bahwa ia adalah seorang nabi dan rasul yang terakhir bagi kalangan Bani Israel. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Injil kepada Nabi Isa dan mengajarinya kitab suci Taurat, serta memberikan beberapa mukjizat untuk membuktikan mendukung kenabiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dia, Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab hikmah, Taurat, dan Injil Quran." Surat Ali Imran 3:48. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa di samping mengajari Nabi Isa Taurat dan Injil, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarinya Alkitab dan Al-Hikmah. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan, yang dimaksud dengan Alkitab adalah kemampuan tulis baca, sedangkan Al-Hikmah adalah kemampuan memahami dan melaksanakan sesuatu yang benar, sesuai, wajar, dan tepat. Kisah Nabi Isa termaktub dalam Al-Quran secara lengkap. Kisah Nabi Isa disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 49-55, Al-Maidah ayat 110-118, An-Nisa ayat 157-158, dan surat Maryam ayat 16-36. Ayat-ayat ini bercerita tentang kelahiran dan masa kecil Nabi Isa, serta awal mula wahyu turun kepadanya, hingga pengangkatannya ke langit. Nabi Isa merupakan nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Maka tidak heran kalau dalam agama Nasrani, Isa begitu dimuliakan, bahkan mereka mengeluelukan beliau, Yesus, sebagai anak Tuhan atau manifestasi Tuhan di dunia pemujaan umat. Kristiani kepada Nabi Isa ini serupa dengan pemujaan bangsa Yahudi kepada Nabi Uzair. Itulah kisah Nabi Isa yang memiliki mukjizat sedari bayi. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen